Oke, sekarang kita Kita masuk ke permainan ya. surprise. Spill the surprise. Oke, kali ini surprise pertama buat siapa? Sita ya. Sita ada hate comments di sini. Silakan dibaca dari netizen. Dia kalau opening kayak tikus kegenjat pintu, iya nggak sih? Opening apa? Pintu Oh rumah? enggak, jadi kalau aku start something itu aku pasti kayak gitu. Sebenarnya aku juga nggak tahu tuh mulai start dari mana ya, but I take it as a compliment. Jadi everybody knows that aku tikus kegencet gitu. Gimana? Gitu. Itu tuh buat Dewi, baca deh. Lu mapan, lu aman. Ya nih ya, alhamdulillah kalau orang berpikir aku mapan, abundance, Yes. berarti Good. energinya baik ya. Yes. Walaupun misalnya Amin. ada kesusahan-kesusahan kita nggak perlu tunjukin ke orang Iya. ya kan. Benar, Karena energi itu benar. menular. Kalau kita, aduh gua nggak punya duit, itu akan kerekam ke mindset kita. Jadi Benar. tunjukin yang baik-baik aja. Semoga energinya menular juga ke kalian semua. Sejauh ini nih, masih ada nggak sih nafkah-nafkah yang diberikan oleh mantanmu? Aduh kok aku tiba-tiba ngantuk ya. Kayak gitu. Cappuccino-nya boleh satu lagi deh, Say. jawab loh Atau ya. espresso. Atau mungkin untuk anak-anak. Kalau untuk anak-anak kan dia mungkin sebagai bapaknya ya harus bertanggung jawab gitu. Aku intinya menghargai banget berapapun yang diberikan ke anak-anak karena menurut aku itu bentuk dari tanggung jawabnya dia. Mungkin kemampuan atau apa ya? Itu kemampuan orang beda-beda ya karena dia juga kan harus membiayai keluarganya. Tapi aku percaya rezeki anak ada aja. Ya, Jadi amin. jangan menggantungkan sama orang. Kalau dikasih berapa ya alhamdulillah. Tapi consider untuk menikah nggak pakai pesta gede, nggak pakai ngomong-ngomong. Kalau diam-diam aku nggak mau. Aku lebih suka kayak private, Karena- tapi nggak suka diam-diam. Ya Diam-diam tapi kan iya. dia bukan introvert, dia kan extrovert. I'm introvert. You're not, I baby. am. You are. It's just my branding. Oh, branding doang. Of course. Sita. Iya, We have to have a branding that people don't know. The Oh. real us. Iya dong. Oke. Yang ekstrovert itu Bastian. Ya, Bastian. Bastian. Oh, Bastian yang ekstrovert. Yes. Oke. Berarti no diam-diam. Enggak diam-diam. Dewi, apa tanggapan kamu tentang artikel yang satu ini? Andrew Andika tunangan dan siap menikah dengan kekasih barunya. Kok aku ngantuk lagi ya? Ini ya. Emang mau nikah It lagi? was fast, baby. Cepet banget. Emang mau nikah lagi? Iya. Jesus. Nah, how is your feeling? Maksudnya yang kamu rasakan dan tanggapan kamu kayak apa? untuk menghadapi Menurut itu? aku I'm happy for him karena menurut aku udah nggak ada trigger lagi mau dia menikah, pacaran. Yang penting adalah fokus aku urusan kita ke anak-anak. Kalau untuk menikah lagi kan udah punya kehidupan masing-masing. Jadi aku cuma bisa mendoakan yang terbaik aja. Tapi dari segi kayak tanggapan, wah kok cepet banget dan lain-lain ya I don't know. Ya Tapi mungkin Wi, dia sebelum akhirnya bocor ke media, dia sempat ada kontak dan minta izin sama kamu nggak sih? Misalnya kayak ngomong gitu, Wi gitu, Iya. aku kayaknya ketemu cewek yang aku serius dan aku akan kawin nih gitu. Ada nggak komunikasi jujur itu? aku tuh sekarang untuk menjaga boundaries, aku nggak kontak sama sekali sama dia. Jadi kita melalui babysitter karena menurut aku satu takutnya nanti kan dia udah punya pasangan baru, jadi Iya. ada hal-hal yang tidak diinginkan dan kita udah coba kontak, komunikasi itu nggak ketemu, berantem terus. Jadi mendingan ada orang ketiga aja untuk komunikasi. Kalau untuk ngobrol gitu nggak ada sih. Nggak ada. Dan kayaknya nggak perlu minta izin juga ya, dia udah gede ya. Nah, poin itu bagus banget. Berarti kalian udah sama-sama Ya, udah dewasa ya. grown up. Kalau kamu perlu orang ketiga, Karen mau loh untuk menjadi orang ketiga. Komunikasi. Antara jubir. Anwar BAB kali buat sih. Vika sama Billy, capek. Jubir ya. Oke, Sita, apa tanggapan kamu tentang artikel yang satu ini? Potret paras cantik Sita Morino. Marino dengan bentuk badan yang makin langsing. Ada peran Chico Jericho. Betul, ada perannya Abah. Dulu aku tuh pingin pakai PT. kayak artis-artis, pakai dokter gizi, Oh. dokter-dokter buat biar Program cepat lah ya. program. Oh. Kak Ciko langsung bilang, udah ikutin dulu, coba. Ini Kak Ciko kasih ABCDE, kamu ikutin. Kalau dalam beberapa bulan tidak turun, baru kamu boleh deh. Oh. Pas aku nyobain Kak Ciko, Works. it works. Nyobain Kak Ciko, maksudnya nyobain caranya. Nyobain cara Kak Ciko tuh it works gitu. Kayak aku disuruh tidak makan tepung, tidak gula, aku olahraga berapa minggu sekali.
terus coba puasa gini-gini, dan akhirnya berhasil. Karena dia paham banget kan. Best. Nutrition Yes. dan lain-lain. Dan nggak bikin aku kayak sakit, nggak bikin, kan ada tuh kadang-kadang yang bikin lemes gitu kan. Kamu Nggak, tapi cocok sama cocok. programnya. Energi aku tuh masih stable. Oh. Kayak, I always wanna go out, aku masih pingin tetap going out with my friends, tetap nge-gym segala macam. Jadi menurut aku kayak, ya aku udah nggak butuh. Oke, next kita masuk ya ke Dewi. Dari postingan ini, Wi, beneran gak sih 3 minggu meninggalkan anak? Tuh, kamu sempat bilang setelah 3 minggu ditinggal, akhirnya hari ini kangen-kangenan bareng lagi. Sekalian nemenin mamanya kerja. Sunday fun day with my loved ones. Iya, karena untuk pergi surgery ini aku udah planning dari 1 tahun yang lalu. Tapi banyak kendala. Pertama, aku nggak pernah ninggalin anak-anak selama ini. Apalagi sekarang posisinya kan mama papanya udah berpisah kan. Makanya aku ambil keputusan untuk anak-anak di Jakarta dulu. Supaya seenggaknya nggak sama babysitter banget. Tapi ada orang tua atau neneknya yang ngawasin. Yang jagain. Gitu. Cuma setelah aku jalanin, di sana aku kayak punya me time lagi gitu loh sama diri aku sendiri. Terus aku kesana juga sama sahabat aku kan. Jadi aku kayak menemukan diri aku lagi, happy lagi, semangat lagi gitu. Oh, pantesan lo vibe-nya udah beda ya balik-balik dari Korea ya. Ya kan makin menyala kan. Ya lebih banyak. Wah, janda. Memang perempuan tuh kalau ada me time, harus kan. lebih berkembang. Iya. Ya? Apalagi kalau bunda-bunda yang punya anak kecil itu wajib banget untuk punya waktu sama dirinya sendiri. Iya. Karena ibu yang anak-anak itu bakalan lebih happy kalau ibu-ibunya juga happy. Iya, betul. Sita, lo kenapa sih teriak tadi kayak begitu? Karena lo perlu me time banget dari Bas. Enggak, itu aku setuju. Kan? Kalau cewek punya me time. Nah, lu udah pernah ada me bosan. time nggak keluar dari hubungan lo sama Bas? Karena kan Selalu setiap ada. kali Cuman dia. aku me time aku tuh nggak buat hal yang positif. Aku selalu cuman kayak just hang out with my friends, nggak pernah nge-gym. Nah, kembali lagi ke Dewi. Lu tuh sebenarnya udah siap gak sih kalau Andrew Andika nih menikah, punya sosok perempuan yang pada akhirnya juga jadi ibu dong ya? Karena kan bagaimanapun juga kan lo kan katanya membebaskan anak-anak ketemu sama bapaknya kan? Iya. Nah, ketika ketemu sama bapaknya kan berarti kan nggak mungkin ya cuma sama bapaknya doang, bisa jadi jalan dengan keluarga barunya, which kita mendengar bahwa calonnya ini kan juga sudah punya momongan juga punya ya anak kalau juga nggak dia. salah ya. Gitu, nah itu gimana lo siap tuh? Sebenarnya itu juga yang bikin aku sama Andrew jadi nggak bisa komunikasi dengan baik karena aku nggak setuju untuk part yang itu. Aku kan juga maksudnya nggak setuju apanya nih? Untuk cepat mengenalkan anak ke pasangan baru itu bikin mental anak bingung. Ya. Karena jujur aku juga kayak gini kan bukan ngomong berdasarkan pendapat aku aja. Aku konsul ke psikolog tentang parenting, tentang temen-temen yang udah divorce, tentang co-parenting. Menurut aku terlalu cepet kalau langsung ngegabungin keluarga baru dia ke keluarga lama. Karena jujur anak aku aja nih, babysitter aku cerita itu ngomong ke mbakku kayak, kok papa selalu sama mamanya, nama anaknya kan. Mamanya ini sih kok mama nggak pernah ikut gitu. Sampai kemarin aja itu anakku bilang kayak gini, nanti aku nginep di rumahnya papa ya. Aku setuju kalau di rumahnya dia, tapi jangan dibawa ke keluarga baru terlalu cepet gitu. Itu secara nggak langsung bikin mental anak bingung nggak sih? Paham. Terus dengan spontan anak aku bilang gini, tapi kan papa udah ada mamanya ini. Itu sih aku agak terenyuh. Pasti anak aku di satu sisi aku nggak mau menormalisasi hal-hal yang belum pada waktunya. Itu bukan waktunya dia untuk mikir sedewasa itu gitu loh. Iya. Itu sih Kasian yang aku dengan nggak beban, setuju. beban Makanya pikiran kita anak selek. gitu ya. Itu yang bikin aku kayak, wah aku udah jelasin baik-baik tapi dianya nggak ngerti, jadinya ribut dan lain-lain. Jadi mendingan ya udah aku bikin boundaries aja. Tapi memang artinya kamu sama Andrew belum ada komunikasi sedip itu ya? Tentang Belum. tentang ketidaksetujuan lo Aku udah sampai pada sampaikan, akhirnya. tapi dia responnya malah blaming nih, kayak dia pikir aku nggak setuju atau aku jealous. Dia pikir nanti juga kamu bakal punya pasangan baru, kamu akan kenalin kok. Iya, tapi take time. Jadi bukan ini masalah timeline doang kok. Maksudnya anak itu terlalu kecil, mereka nggak perlu mikirin mempertanyakan itu siapa ya. Kok sering sama papa? Kok mama sendiri? Karena semuanya berjalan dengan begitu cepat ya. Begitu dari cepat mulai kayak dari kamu Desember perceraian, cerai, terus dia langsung tetap langsung pengen ketemu nikah, sama orang, langsung ketemu nikah. double date Iya. sama anaknya. Paham. Menurut aku tuh kayak
aku juga memposisikan kalau anak aku nanti dewasa dia akan bingung juga kan kayak ini siapa sih, ini mamaku yang mana sih sebenarnya? Iya, karena mereka masih terlalu kecil ya untuk mengerti itu ya.